Poco F5 ini adalah rajanya dari smartphone 5 jutaan di tahun lalu. Karena ya ini smartphone paling kenceng di harga 5 jutaan guys. Tapi ternyata tahun 2024 dan di awal tahun ini ada yang lebih kenceng, yaitu adalah Poco X6 Pro. Dan ini ternyata hanya 4 jutaan. Oleh karena itu hari ini kita akan unboxing Poco X6 Pro, smartphone paling kencang di harga 4 jutaan guys. Yo guys, balik lagi dengan video di sini dan kali ini kita akan mengunboxing Poco X6 Pro. Ya, ini adalah HP atau smartphone paling hype di awal tahun 2024 ini. Hype-nya ini karena dia itu benar-benar kenceng banget dan harganya itu bahkan mengalahkan saingannya di tahun lalu, yaitu adalah Poco F5. Dan kalau kalian sadar ya, kalau kita bandingkan, ini tingginya itu malah tinggi boxnya yang Poco X6 Pro guys. Gokil banget lah, ini smartphone gila banget menurut saya. Dan dapetinnya pun juga cukup susah. Padahal biasanya seri dari Poco X yang Pro itu nggak sesusah dapetin Poco F series loh guys. Tapi tahun ini susahnya sama sih dengan dapetin Poco F series di tahun lalu. Selain itu juga di tahun ini Poco X series yang Pro ini bisa ngalahin yang Poco F series dalam hal performa dan juga lain-lainnya. Dan layarnya pun bahkan lebih bagus daripada Poco F5. Wah, pokoknya gokil lah. Ini smartphone memang gila banget. Oh ya, sebelum saya unboxing ada satu buah fun fact. Kalau kalian tahun lalu itu beli Poco X5 Pro dan kalian nggak kebagian, dan kalau kalian pingin punya smartphone dengan performa yang sama tapi kalian bisa dapetin lebih murah, itu mending kalian beli yang Poco X6 karena ya performanya itu 11-12 ya dengan Poco X5 Pro. Ya mungkin Poco X5 Pro itu hanya unggul di segi GPU-nya saja, tapi itu pun nggak terlalu besar guys. Jadi ya dari segala sisi Poco X6 itu masih lebih menang, tapi dengan Antutu yang sama mirip-mirip dengan Poco X5 Pro dan hanya kalah sedikit di GPU-nya. Itu gokil banget. Makanya ya Poco X6 Pro ini keren banget. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing Poco X6 Pro ini guys. Oke, ini adalah box dari Poco X6 Pro. Dan di sini kalian juga bisa lihat ya, kalau kita bandingkan dengan Poco F5, ini ternyata tingginya itu lebih tinggian yang Poco X6 Pro guys. Ya, ini unik banget ya. Padahal ya ini lebih mahal sih guys. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk buka. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu samping-sampingnya. Dari depan ya ada tulisan Poco X6 Pro dan ada tulisan 5G di sini, Poco di sini. Lalu dari samping kiri ada tulisan garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia. Dan ada tulisan Poco X6 Pro 5G. Lalu dari atas kosong, dari bagian bawah juga kosong, bagian samping ada tulisan Poco X6 Pro 5G. Oke, dan di bagian belakang kita akan lihat ini ada ya seperti biasa ya fitur-fitur yang ada di Poco X6 Pro. Nah, di sini juga ada tulisan dibuat di Indonesia dan ini fiturnya, dan ini yang versi yellow 12 GB 512 GB ya. Masih diproduksi di Indonesia guys. Oleh karena itu lebih murah jauh. Dan di sini kita bisa lihat juga ini produksinya yang tahun 2024 bulan 1. Nah, ini ada segelnya juga. Langsung aja kita buka guys. Oke, langsung kita akan unboxing ya guys. Nah, udah kebuka nih guys. Langsung aja kita buka isinya. Oke, ini adalah boxnya dan seperti biasa ya,
dari tahun lalu itu ada ini pembatas buku, dan pembatas bukunya ini katanya supaya orang itu bisa suka baca. Orang di Indonesia ini katanya males baca guys. Nah, pembatas buku, lalu ini adalah kitab-kitabnya. Kita akan lihat dulu kitab-kitabnya ada apa aja. Ya, seperti biasa ada SIM card ejector. Lalu di sini ada ya, ini buku petunjuknya ya. Lalu juga ada kebijakan garansinya. Lalu juga ada stikernya. Ini stikernya guys. Lalu juga di sini akan ada ya. Ini adalah casingnya, dan casingnya ini biasanya kan glossy ya, tapi ini enggak guys, ini lebih seperti matte gitu. Dan ya bagian belakangnya ini alusnya itu seperti matte gitu, jadi beda banget feelnya, lebih premium gitu ya kelihatannya. Ada tulisan Poco di bawah sini dan Poco di sini juga. Nah, lalu kita lihat di sini ada smartphone-nya guys. Ya, smartphone-nya masih tetap sama ya guys. Ininya saya kurang suka juga sih, kurang premium gitu loh untuk bukanya. Tapi ya udahlah, ini adalah smartphone-nya, nanti kita akan buka. Dan di sini juga akan ada kabel USB-C ke USB-A ya guys. Ini USB-C ke USB-A. Lalu juga ada charger 67 watt ya, charger 67 watt, dan masih dikasih guys di dalam boxnya. Padahal ini harganya cuman 4 jutaan aja. 4 jutaan masih dapat ginian, gokil sih ya. Oke, mungkin itu aja nih, nggak ada lagi ya. Jadi ini adalah yang kalian dapatkan di dalam box dari Poco X6 Pro. Sekarang kita akan langsung lanjutkan dengan unboxing smartphone-nya sendiri. Oke, ini adalah smartphone-nya yang akan kita buka. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini fitur-fiturnya apa aja. Poco X6 Pro 5G, flagship MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ini adalah bintangnya ya guys. Lalu juga Crystal Res 120Hz Flow AMOLED, dan ini Crystal Res ini 1,5K di atas yang punyanya Poco F5 guys. Lalu 64 megapiksel triple kamera with OIS, sudah ada OIS-nya, dan 67 watt turbo charging, dan dengan baterainya 5000 mAh. Oh ya, di paling bawah ini juga ada sesuatu yang jarang terlihat ya biasanya di Poco, yaitu adalah kalau menggunakan third party protective film atau tempered glass screen protector, itu katanya bisa bikin untuk unlock screen-nya menggunakan fingerprint sensor itu agak berbeda katanya feelnya. Ya, kita nggak tahu ya, kita belum coba. Mungkin nanti kalau udah ada tempered glass saya akan coba kira-kira gimana, apakah akan ngefek atau enggak guys. Nah, langsung kita balik. Ini di bagian belakangnya seperti biasa ya, ada ininya, nanti kita akan cabut, dan ya kita akan langsung buka aja. Dan seperti biasa kita akan cabut bagian ininya. Nah, dari sini saya bisa merasakan, ini saya beli yang warna yellow atau warna kuning. Ini ringannya sih kurang lebih mirip ya dengan Poco F5, tapi agak lebih berat dikit gitu, tapi masih tergolong ringan. Dan bagian belakang ini ada vegan letternya guys. Dan kalau kalian lihat sendiri, vegan letternya ini enak banget ternyata guys. Saya suka ya. Dan ya di bagian sini ini ada 3 kamera dan 1 LED flash. Dan kalau kita lihat ya di bagian sininya ini ada coraknya guys, seperti kayak marmer gitu ya, kayak batu-batu marmer. Mungkin saya akan coba zoom. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ada kayak sedikit coraknya, ini bagian kanannya ini. Jadi nggak murni hitam di sininya ya, ada sedikit corak seperti bebatuan gitulah. Nah, ini adalah penampakan layar depannya, dan kita lihat di sampingnya nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini ada untuk SIM card, dan di bagian atasnya ada untuk speaker, microphone, dan IR blaster. Bagian bawahnya SIM card, USB-C port untuk charging, dan juga
Ini ada speaker juga, jadi dual speaker. Dan di bagian samping kanannya ini ada volume up down dan juga untuk power button. Atasnya ada ini kamera ya, selfie kameranya. Kita akan buka bagian bawahnya ini SIM cardnya. Oke. Nah, ini adalah SIM cardnya, dan di sini ternyata bisa satu SIM card, dual SIM card, dan ini kayaknya nggak bisa micro SD ya. Jadi ya ini bukan untuk micro SD card. Jadi di sini kita hanya punya ya ini 512 GB. Menurut saya juga sangat-sangat cukup banget ya guys, 512 GB. Jadi kita nggak dikasih yang namanya ini untuk micro SD card slot, tapi ada bisa untuk dua SIM card aja. Jadi udah bagus banget sih. Nah, langsung aja kita nyalakan guys tanpa lama-lama. Oke. Nah, ini udah Xiaomi HyperOS ternyata guys. Jadi tinggal kita setting dulu, oke? Nah, di sini kalau kalian lihat ini udah 60%. Jadi awal-awal udah 60% baterainya. Nah, saya akan lanjutkan dulu. Oke, dan ini kita akan coba lihat ya untuk fingerprintnya dan juga face unlock. Ini fingerprint dulu dan saya akan setup dulu. Nah, di sini kita akan add fingerprint. Ini baru sih di Poco, dan ya baru yang seri tahun ini aja sih mulai ada fingerprint di dalam bawah layar. Nah, di sini juga ada yang namanya bloatware ya guys. Ini harus jangan dipilih lah, dimatiin dulu semua aja. Ya, ini juga sosial ini apa, dimatiin dulu ya. Ini langsung diinstal, jadi nggak usah ada bloatware seperti yang tadi guys, jangan dipilih ya. Oke, ini akhirnya udah selesai dan kita akan coba bandingin ya layarnya ini dengan layarnya yang punyanya Poco F5 guys. Oke, kita akan coba ya, ini kita maksimalkan dua-duanya. Dan ini adalah kalau yang punyanya Poco F5, ini punyanya Poco X6 Pro. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini sudah sama-sama maksimal ya dua-duanya. Untuk warnanya yang di Poco F5 ini terlihat lebih ada agak nggak langsung putih semua gitu loh ya. Yang ini bahkan lebih terasa lebih putih guys. Nah, saya juga agak bingung sih. Kita akan coba ya kalau dari sini. Kalau dari mata guys, entah kenapa yang punyanya Poco F5 ini terlihat lebih agak ada nggak seputih yang di kiri. Apakah karena saya ini yang bagian kanan ini memang pakai tempered glass, saya nggak tahu sih. Tapi kalau di mata saya lebih putih yang layarnya Poco X6 Pro ini. Nah, untuk terangnya sih ya kalau di sini karena ini mungkin juga pakai tempered glass, yang bagian kanan ini berasa kurang terang lah, kalah terang sama yang kiri ini. Tapi kalau di sini kayaknya yang kiri ini lebih putih nggak sih daripada yang kanan. Dan kalau kalian lihat kira-kira gimana? Nah, untuk tingginya sendiri kalau saya lihat di sini Poco F5 agak sedikit lebih tinggi ya guys. Untuk tebalnya lebih tebal dikit di yang Poco X6 Pro kalau dari sini. Nah, lalu di bagian belakangnya ini kalau kameranya ya, kita lihat di kameranya bagian belakangnya. Di bagian kameranya untuk nonjolnya sih lebih nonjol yang Poco F5 kalau saya lihat. Tapi apa karena yang Poco F5 ini karena kan memang langsung ya flat, langsung ada kameranya. Yang ini kan masih ada bawahannya ini.
mungkin kalau dibandingkan kurang lebih ya harusnya sama sih guys. Nah, sekarang kita akan coba ya guys untuk bandingin fingerprintnya lebih cepat mana. Oke, kita akan coba untuk fingerprintnya ya guys. Untuk fingerprintnya kita akan coba 1 2, coba lagi ya, 1 2, mirip-mirip sih guys ya, 1 2 ya, speednya mirip-mirip sih guys. Jadi fingerprint yang di bawah ini nggak ada masalah sama sekali. Nah, lalu setelah saya lihat di sini guys, entah kenapa memang saya merasakan yang di kiri ini jauh lebih tajam daripada yang di kanan. Dan lalu untuk kecerahan layarnya pun yang di kiri ini juga jauh lebih cerah ternyata daripada Poco F5. Poco X6 Pro ini gila juga ya. Ya nanti kita akan lebih intensif untuk bandingin Poco X6 Pro ini dengan Poco F5, tapi ya sementara itu dulu ya untuk Poco F5. Dan kalau kita lihat tadi, meskipun kita udah hilangin bloatware-nya, ini gamenya masih banyak guys bloatware-nya ini. Dan Facebook nggak saya download, masih dipaksa download. Ada Shopee, Tokopedia juga nih ya, Lazada, Netflix juga masih ada. Jadi ya ternyata meskipun kita udah maksain nggak mau, masih diinstal juga di sini. Wah. Oke, mungkin itu aja sih guys. Oh ya, untuk vegan letternya pun saya juga suka banget ini. Untuk vegan letternya kita akan coba juga kalau kita masukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini guys. Ya mungkin itu aja. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di video selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih lengkap dan lebih spesifik ya guys. Oleh karena itu saya udah tulis di postingan community, buat kalian yang pingin dicobain apa aja tolong ditulis di sana. Nanti saya akan pilih beberapa yang menurut saya mewakili banyak orang, saya akan pilih. Dan juga untuk testing emulator, karena saya masih ada Poco F5, jadi kalau misalnya mau testing emulator di Poco F5 dibandingin dengan testing emulator di Poco X6 Pro, itu kalian juga bisa bantu saya guys untuk milih emulator apa aja yang kalian pingin bandingin. Nah, saya taunya Yusu, Citra, terus ada Aether SX2 ya untuk PS2. Nah, mungkin kalian juga bisa beri masukan, misalnya ada emulator lain. Kalau bisa saya mau testing 5-6. Nah, nanti saya akan berikan data-datanya setelah selesai testing di dalam rangkuman satu video. Nah, apakah yang misalnya semua bisa jalan di Poco F5 ini, ada yang nggak bisa jalan di MediaTek, juga akan saya munculkan nantinya ya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya tentang Poco X6 Pro. Mungkin kalian juga bisa berikan masukan, kira-kira ada tes apa yang bisa saya cobain untuk kalian guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, ini sih gokil ya kalau misalnya performanya bisa ngalahin Poco F5 ini dengan telak. Gila banget sih. Dan dengar-dengar katanya kameranya ini juga bagus banget. Jadi penasaran nyobainnya.